ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi di program Jawaban Doa. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita lebih menyembah Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari yang indah ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menyembah, memuji Engkau. Roh Kudus hadirlah di masing-masing pribadi kami. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus kami lakukan ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk datang menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan. Oh, sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkau
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, hanya Kau Tuhan, Kau ku sembah, ya Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, hanya Kau yang kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Mari kita sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, hanya Kau Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari lebih lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, hanya Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, hanya Kau Tuhan, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah.
Engkau ku sembah, oh Tuhan. Mari datang menyembah Tuhan. Haleluya, Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Oh Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Tuhan yang mulia, yang layak diagungkan dan dipuji. Tiada nama lain yang layak diagungkan dan disembah, hanya nama-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan. Allah yang besar, Allah yang mulia, kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Mari naikkan sembah syukur. Oh Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Betapa ajaib dan agungnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami datang memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari katakan, sujud di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Oh Tuhan, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh Tuhan, Dia ubah hidup, baharui hatiku, baharui hatiku. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari katakan dengan iman, sujud di altarnya. Oh, sujud di altarnya ya Tuhan. Ku bawa hidupku, amin. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Haleluya. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu
mujizat, kesembuhan terjadi, amin. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya rindu mau menyaksikan kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Kejadian ini sebenarnya sudah lama, sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi dampak dan efeknya saya rasakan sampai detik ini. Tahun 2011, saya punya keinginan, cita-cita dan harapan yang cukup kuat untuk saya melanjutkan sekolah lagi, studi S2, mengambil master di luar negeri. Dan saat itu saya putuskan untuk saya mengambil beasiswa. Tahun 2012 saya rencana akan apply dan 2011 itu, 2011 itu saya mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada untuk keperluan administrasi untuk beasiswa dan akan apply di tahun 2012. 2012 setelah saya apply, beberapa minggu kemudian keluarlah pengumuman dan nama saya tidak tercantum di dalam pengumuman yang ada, artinya saya gagal. Saat itu saya sedih dan saya tidak berlangsung lama kesedihan itu, saya berusaha untuk menguatkan diri saya dan meminta kekuatan daripada Tuhan dan saya mau mencoba lagi di tahun berikutnya yaitu 2013. 2013 saya mencoba lagi dan jawaban Tuhan atas doa saya adalah tidak sama seperti di tahun sebelumnya 2012. Dan ketika saya mendapatkan jawaban itu saya tidak tahu mengapa Tuhan membiarkan saya gagal dengan segala daya upaya, usaha yang sudah maksimal saya lakukan, tetapi kenapa tidak ada hasil? Padahal ada banyak harga yang harus saya bayar untuk mencapai hal tersebut. Entah kenapa di tahun 2012 itu justru Tuhan meminta untuk saya terlibat aktif di dalam pelayanan di Pemuda. Itu adalah awal di mana saya terlibat di dalam pelayanan di Pemuda 2013 itu dan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Saya konsentrasi kepada apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam pelayanan itu. Dan pada tahun 2016 adalah klimaksnya di mana Tuhan malah memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar untuk memegang wadah pemuda menjadi koordinator dan berlangsung sampai tahun 2021 kemarin saya selesaikan. Ketika saya merenungkan 1-2 hari ini, apa yang terjadi Tuhan pada saat itu? Kenapa Tuhan menjawab tidak? Jawaban Tuhan atas doa saya, kenapa tidak? Kenapa tidak iya pada saat itu? Begitu saya flashback, saya merenungkan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Ternyata dari proses 2013, 2016 sampai kemarin saya selesaikan pelayanan saya di Pemuda sampai tahun 2021. Saya mengucap syukur bahwa disitulah ternyata Tuhan mengubah segala proses kerohanian saya. Tuhan mengubah pengenalan saya akan Tuhan yang jauh lebih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tuhan mengubah bagaimana saya harus mengenal Roh Kudus. Tuhan mengubah pikiran-pikiran saya. Tuhan mengubah keegoisan saya. Tuhan mengubah kemauan, keinginan saya untuk tidak memikirkan diri sendiri tetapi lebih kepada jiwa-jiwa. Dan itu adalah jiwa-jiwa daripada anak-anak muda yang ada di sebelah saya saat ini. Disitulah Tuhan membuat saya untuk menjadi orang yang punya hati, punya empati terhadap anak-anak muda karena mereka lah tiang-tiang daripada gereja di tempat ini. Mereka adalah pemimpin-pemimpin daripada masa depan. Disitulah Tuhan memproses saya dengan luar biasa. Ketika saya merenungkan kenapa Tuhan kau jawab tidak, baru terjawab setelah 10 tahun berlalu. Dan saya baru mengerti bahwa di balik jawaban Tuhan tidak atas doa saya, atas harapan dan cita-cita saya, ternyata ada berkat yang Tuhan sembunyikan yang saya baru mengerti saat ini dan berdampak cukup signifikan di dalam kehidupan saya dan juga tentunya terhadap anak-anak muda saat ini.
bahwa Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang jauh lebih kekal. Bukan sekedar untuk studi saya sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa anak-anak muda di tempat ini. Dan sampai detik ini, walaupun saya sudah tidak menjadi bagian daripada kepengurusan pemuda, hati saya untuk mereka, hati saya untuk anak-anak muda di tempat ini, karena mereka lah calon-calon pemimpin di tempat ini yang Tuhan akan pakai. Ketika saya melihat mereka boleh terlibat dalam jawaban doa saat ini, program acara yang luar biasa ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa inilah rencana Tuhan yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Sekarang saya berpegang pada prinsip pada Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku bukan rancangan untuk kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Dan saya sekarang boleh belajar untuk memandang dari sudut pandang Tuhan ketika Tuhan menjawab tidak sekalipun di dalam doa saya. Disitulah mata saya dicelikkan oleh Tuhan bahwa Dia punya kehendak, Dia punya maksud yang jauh lebih kekal daripada apa yang saya pikirkan dan saya bayangkan. Dan ketika saya flashback terhadap hal itu, saya merasa bahwa Tuhan ampuni saya ketika saat itu saya kecewa, saya belum mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kalau detik ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan yang luar biasa, Tuhan jelas-jelas sudah menjawab tidak atas pergumulan Bapak Ibu. Kiranya tidak berputus asa, tetapi tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena di balik Tuhan menjawab tidak, disitulah ada berkat yang tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Ada berkat yang bernilai kekal di dalam kehidupan kita yang mungkin saat ini 1-2 hari kita gak bisa mengerti, atau hari ketika Tuhan menjawab itu kita tidak bisa mengerti kenapa Tuhan menjawab tidak. Mungkin setelah sekian tahun kemudian seperti apa yang saya alami, baru kita paham bahwa oh seperti ini Tuhan yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Dan sekarang saya tidak menyesal ketika saya tidak bisa melanjutkan lagi studi, dan ketika saya konsentrasi selama beberapa tahun untuk melayani di pemuda, keinginan saya untuk sekolah lagi sudah pupus dan tidak ada lagi sampai detik ini. Tetapi ada hal yang lebih kekal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya, dan juga saya berharap ini terus menjadi api bagi anak-anak muda untuk seterusnya, untuk terus memakai talenta-talenta mereka, maju terus Barito Youth, maju terus pemuda-pemuda di tempat ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan selama ini kepada saya, dan juga tentunya kepada Bapak KPJ, Kak Pribadi dan Kak Martin yang sudah mensupport dengan total luar biasa di tempat ini selama saya mengurus pemuda, dan juga tentunya saya berterima kasih kepada anak-anak muda di tempat ini yang sudah mensupport saya dengan luar biasa. Tanpa kalian saya tidak ada apa-apanya. Kiranya semuanya ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya, dan terus semangat di dalam Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, mau ya, tidak, ataupun tunggu, Tuhan selalu punya kedaulatan yang terbaik bagi hidup kita. Ini yang menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memiliki rancangan yang indah dalam hidup kami. Meski seringkali kami tak pahami ya Tuhan. Namun keyakinan kami, rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin ya Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi hanya Kaulah jawaban, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, tetapi semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu, oh Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, oh yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah dan penuh harapan dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan padamu. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara semua yang berada di rumah dan dimanapun saudara berada, hari ini kita kembali akan menikmati kebenaran firman Tuhan, di mana kita tahu bahwa saudara perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Dan hari ini jawaban doa akan mengubah setiap kehidupan saudara melalui kebenaran
firman Tuhan yang sebentar saudara akan dengar. Ini akan meningkatkan iman percaya saudara kepada Tuhan. Maka yang dari tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena kita tahu Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan sedikit. Tadi saudara sudah mendengar kesaksian yang begitu indah dari saudara Endah, di mana pertolongan Tuhan mengubah kehidupannya sehingga dia boleh merasakan bahwa betapa luar biasa Tuhan yang dia sembah. Sekalipun dia sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi puji syukur kepada Tuhan, dan dia boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saya yakin kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudari Endah, saya yakin juga Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita semua. Malam hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan, ya, di mana kita akan membuka di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Di sini Tuhan Yesus katakan, ya, perumpamaan supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu di dalam hal berdoa. Oleh sebab itu saya bacakan buat saudara Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu." Nah, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, bahkan disebut di ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ini suatu pertanyaan di mana dikatakan berbicara siang dan malam, berseru, berbicara, di mana doa itu tidak pernah berhenti. Kita tidak bisa berdoa hanya sekali dalam berdoa kepada Tuhan. Tapi yang diminta di sini ayat pertama dikatakan jangan jemu-jemu saudara berdoa. Berapapun permasalahan, apapun permasalahan saudara, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di sini, jangan pernah jemu, berserulah siang dan malam. Arti di sini tidak kenal waktu. Saudara bisa menaikkan doa kepada Tuhan, karena doa itu adalah perkataan kita, dialog kita kepada Tuhan, dialog kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, maka di dalam ayat ini, di mana komunikasi kita kepada Tuhan harus terus kita jalin. Kita tidak lihat permasalahan beban, tapi dari permasalahan beban itu menjalin terus hubungan kita kepada Tuhan. Bukan tidak kenal lelah, tapi terus, artinya berkesinambungan kita berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam kita berdoa kepada Tuhan, maka saya yakin di situ akan ada kekuatan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat di dalam Lukas 21 ayat 36, di sini dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di sini dikatakan ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh sesuatu yang disebut kekuatan. Jadi saudara yang berada dimanapun saudara berada, hari ini, malam hari ini kita boleh belajar. Waktu kita berdoa, di situ kita menambahkan kekuatan. Tuhan dari tempat maha tinggi akan memberikan kekuatannya penuh dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga suasana di dalam hati kita akan mengalami suatu suasana yang baik, suasana yang terjaga. Karena kita tahu dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu
supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke dalam dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi ketika kita berdoa, kita tahu di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita pun juga akan berjaga, bukan untuk kepentingan sesaat atau kepentingan daging kita duniawi, tetapi di situ dikatakan ada kekuatan yang dari tempat maha tinggi memberikan suatu kekuatan rohani dalam kehidupan kita, sehingga kita akan merasakan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Itulah ketika saudara di rumah, saudara berdoa dimanapun saudara berada. Ketika kita berdoa, kita berdialog kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Dia katakan apa? Dia memberikan kekuatan melalui apa? Doa kita. Dia memberikan tingkat iman kita semakin bertumbuh. Maka kalau kita melihat waktu kita berdoa, Dia memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat 1 Tesalonika 5 ayat 16, dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Waktu kita berdoa, Tuhan memberikan kekuatan. Selain Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Waktu kita berdoa terus kepada Tuhan siang malam, artinya tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, tetap setia, konsisten waktu kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan bukan hanya kekuatan, tapi di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ada sukacita di dalam hati kita. Bahkan dikatakan lagi tetaplah berdoa. Bahkan jangan lupa juga untuk mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah perilaku orang yang beriman kepada Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, belum kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mengucap syukur katanya dalam firman Tuhan ini. Artinya di sini apa? Waktu kita mengucap syukur, kita tahu bahwa banyak hal yang Tuhan akan siapkan bagi saudara dan saya, sehingga saudara akan menerima kepuasan yang daripada Tuhan. Saudara akan menerima kepenuhan yang daripada Tuhan. Saudara juga akan menerima pasti tentunya jawaban yang daripada Tuhan. Maka Filipi 4 ayat 6 katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Apapun masalahmu, bebanmu, ekonomimu, kesulitanmu, masalah apa saja di sana, jangan khawatir, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Waktu kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, ada sukacita di dalam hati kita. Maka kita juga di situ dikatakan apa? Tetap berdoa. Karena di balik doa, kita pun juga harus mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur, maka Allah sumber dari segala sumber akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Sama seperti saudara Endah, dia meminta, memohon. Sudah berapa banyak doa yang dia naikkan kepada Tuhan, tetapi lagi-lagi Tuhan tidak menjawab. Tapi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Apa yang dia perlukan. Karena seringkali kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Sekalipun kita manusia yang membutuhkan banyak hal. Tapi di situ Tuhan lebih tahu dari saudara. Dia memberikan pengertian yang begitu luar biasa. Sehingga saudara, dia boleh menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupannya. Dia boleh diteduhkan. Dia boleh merasakan sukacita. Dia boleh menikmati Tuhan. Dia boleh mengecap kasih Tuhan. Pada saat dia berdoa, Tuhan memberikan jawaban yang benar-benar spektakuler. Sehingga dia boleh melihat bahwa semua ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi? Bagi orang yang siang malam berseru kepada Tuhan. Maka tidak ada satu hal pun yang tidak dijawab oleh Tuhan. Makanya Lukas 18 ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?
Apakah Tuhan hari ini, berapa lama saudara sudah berdoa kepada Tuhan? Sampai hari ini mungkin Tuhan belum jawab. Bukan berarti Tuhan mengulur waktu untuk tidak menjawab doa-doa saudara. Saya yakin satu saat Tuhan kita yang kita sembah, Dia tidak pernah berdusta. Dia setia kepada janjinya. Dia tidak kekurangan untuk menjawab berbagai macam masalah, beban saudara. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Kalau kita terus menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan siang malam, saya yakin Dia tidak akan pernah mengulur waktunya untuk menolong, memberkati, memberikan jalan keluar buat saudara semua. Sehingga saudara akan ditolong melihat bahwa penyertaan Tuhan, Dia adalah Allah. Sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup berubah kehidupan kita semua. Dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di sini. Ya, kalau kita melihat di Kolose 1 ayat 16 dikatakan di sini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau kita melihat garis bawahi di sini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Di dalam Dia ada banyak hal. Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Di dalam Dia ada di sorga maupun di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Di dalam Dia, di dalam Tuhan kita, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang Dia sanggup untuk melakukan perubahan, yang sanggup untuk menolong saudara, yang sanggup untuk memulihkan keadaan saudara, yang sanggup untuk menyembuhkan saudara, yang sanggup untuk memulihkan sektor ekonomimu, yang sanggup untuk mengadakan segala sesuatu yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini, malam hari ini, kita belajar jangan pernah jemu untuk berdoa. Karena di balik doa, waktu kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, di situ ada kekuatan dan di situ ada sukacita. Tetap berdoa, tetap semangat, tetap konsisten dalam hal berdoa. Kalau saya boleh jabarkan dalam kebenaran firman Tuhan, kita buka ayat ini sebagai ayat suatu cerita, ayat yang terakhir, tapi kita boleh belajar. Lukas 18 ayat 35. Waktu Yesus tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi di sini berseru, cry out kepada Tuhan bahasa Inggrisnya. Dia berseru semakin keras kepada Tuhan. Disuruh diam, dia tidak pernah bergeming, dia tetap cry out, dia tetap berseru kepada Tuhan. Maka disitulah doa siang malam kita panjatkan kepada Tuhan, cry out kepada Tuhan. Maka saya yakin akan mengubah, menggugah hati. Tidak akan dia pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong saudara. Hari ini jangan lihat berapa lama saudara berdoa kepada Tuhan. Sudah berapa lama saudara berdoa kepada Tuhan. Tapi hari ini cry out semakin keras kepada Tuhan, semakin berdoa kepada Tuhan. Maka saya yakin mengetuk pintu hati Tuhan, maka dia tidak akan pernah mengulur waktunya untuk menolong saudara. Karena di dalam dia segala sesuatu diciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada.
karena dialah yang mempunyai segala sesuatu. Apa yang engkau risaukan hari ini? Yesus jawabannya. Apa yang engkau perlukan hari ini? Kesembuhan. Yesus jawabannya. Apa yang engkau perlukan untuk memulihkan keadaanmu? Yesus jawabannya. Tapi yang terpenting hari ini, berserulah kepada Tuhan siang dan malam. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong saudara, menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam hari ini ada beberapa doa yang sementara ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Ya, ada seruan doa di sini di mana beberapa pelayan menyampaikan komitmennya untuk terus bisa lebih lagi sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ada pemudi, ada pemuda, ada juga orang ibu yang menuliskan permohonan doa agar tetap bisa berkomitmen untuk melayani Tuhan. Haleluya, kita akan doakan. Ada lagi seorang ibu yang sudah sekian lama, sudah berapa banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan, meminta untuk permohonan anak-anaknya yang dalam keadaan sakit. Dan hari ini saya yakin Roh Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan Yesus tidak akan pernah tinggalkan ibu ini sendirian. Saya yakin kedua anaknya akan ditolong oleh Tuhan, dipulihkan berbagai sakit penyakit. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, karena Dia yang mengontrol kehidupan kita. Dia yang mengontrol alam semesta. Dia yang mengontrol, karena di dalam Dia tadi firman Tuhan katakan banyak hal yang Tuhan akan sediakan dan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Ada lagi seorang ibu yang meminta pertolongan, ya, seorang pemudi juga yang meminta untuk rencana pernikahan. Ya, biarlah Tuhan tolong. Ada lagi keluarga yang meminta permohonan kepada Tuhan agar suaminya diberkati dalam pekerjaan. Bahkan meminta juga untuk seorang ibu ini untuk membantu suaminya. Ya, dia meminta juga untuk usaha dari seorang ibu ini membantu keluarga supaya diberikan jalan keluar, diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal yang saya tidak bisa sebutkan, tapi ada banyak permohonan doa. Dan saya yakin ada banyak juga permohonan doa yang sudah dijawab. Tapi hari ini saya ingin mendoakan secara serius. Dan saya yakin yang ada di rumah juga mendoakan. Agar kita saling mendoakan, maka kuasa daripada doa ini Tuhan pasti akan menjawab seruan doa kita. Dan yakin dengan iman. Karena setiap kita berdoa kepada Tuhan, seberapa banyak kita berdoa, ketaatan kita, kesetiaan kita Tuhan lihat dari hati kita, maka disitulah akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena imanlah yang menyelamatkan kita. Melalui doa malam hari ini, sekaligus nanti akan saya tutup dengan doa berkat untuk kita semua. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang begitu saya sudah sampaikan kepada saudara secara singkat, tapi biarlah ini boleh menjadi suatu tolak ukur terobosan dalam kehidupan kita untuk tetap semangat dalam berdoa, tidak pernah jemu-jemu, karena itulah yang diperintahkan Tuhan buat kita semua. Dalam doa ini kita akan menikmati kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam doa ini kita tidak lagi khawatir, karena ada sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kita, dilimpahkan oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa bersatu hati. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Banyak rekan-rekan kami yang Tuhan sudah tolong. Sehingga ketika mereka berdoa, sudah berapa lama mereka berdoa, Tuhan sudah menjawab seruan doa mereka. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Oleh sebab itu kami bawa rekan-rekan kami yang ada di dalam nampan ini Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Sama seperti seorang janda yang berseru kepada hakim. Terus mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Menaikkan doa kepada Tuhan. Malam hari ini saya doakan seorang ibu yang meminta permohonan doa bagi kedua anaknya yang menderita sakit.
Hamba terbatas, hamba tidak tahu penyakit apa yang diderita. Tapi Engkau adalah tabib agung kami. Engkau lebih mengerti. Engkau tahu, Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Ibu ini yang membawa anaknya dalam keadaan sakit. Hari ini Tuhan, hamba yakin dan percaya tangan-Mu yang melubang paku menjamah kedua anaknya ini di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu mengalir, Kuasa-Mu bilur Yesus sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, bilur Yesuslah sanggup menyembuhkan. Kami berdoa bersatu hati untuk pemuda-pemudi, bahkan seorang ibu yang memohon untuk biarlah Tuhan agar komitmen dalam pelayanan semakin hari. Dia boleh melihat Tuhan bahwa dia ingin rindu untuk melayani kepada Tuhan. Tuhan, hamba menumpangkan tangan di atas setiap rekan-rekan kami yang meminta pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan tumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan lebih lagi. Teguhkan panggilannya di dalam nama Yesus. Dia boleh menjadi pelayan Tuhan yang setia. Pelayan Tuhan yang benar-benar rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dari perbuatan-perbuatannya, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Terimpartasi kepada jemaat, kepada setiap yang dilayaninya. Maka mereka boleh melihat bahwa apa yang dikerjakan, dilakukan, bentuk perhatiannya menyenangkan hati Tuhan. Maka biarlah Tuhan memberkati. Timbulkan rasa ingin rindu menyenangkan hati Tuhan. Cinta mula-mula terus ada dalam kehidupan. Teguhkan panggilannya sehingga setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Kami berdoa bersatu hati bagi seorang ibu yang mendoakan suaminya dalam pekerjaan, kesehariannya. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau tetap melawat, membuka jalan. Tidak ada jalan yang tertutup. Apa yang Engkau buka dari sorga akan terbuka di bumi. Tidak ada suatu pintu yang akan terkunci. Ketika Engkau sudah membuka dari tempat maha tinggi, maka di bumi ini pun akan terbuka. Oleh sebab itu Tuhan buka jalan bagi seorang ibu yang mendoakan suaminya. Tuhan turut andil di dalamnya, campur tangan di dalamnya. Biarlah Tuhan buka jalan sehingga dia boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Kami bersatu hati berdoa bagi seorang ibu juga yang meminta lapangan pekerjaan usahanya diberkati untuk demi menopang keluarga. Tuhan buka jalan, Tuhan pimpin langkahnya sehingga dia boleh melihat pertolongan-Mu yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan juga rekan-rekan kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, kalau mereka sakit Tuhan lawat. Mereka dalam keadaan apapun Tuhan jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan sertai pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu buat malam hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan segala perbuatan ajaib berlaku dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Sesuai dengan iman percaya kita. Terpuji nama Tuhan. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Dan kita yakin apa yang kita naikkan doa-doa kita. Saya yakin doa orang benar besar kuasanya. Jawaban doa akan menolong dan merubah kehidupan kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terang,
waktunya.